Program Studi Gizi Universitas Sahid Jakarta juga memiliki berbagai kegiatan yang telah dilakukan baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Program Studi Gizi Universitas Sahid Jakarta juga meraih banyak prestasi dari dosen maupun mahasiswa, antara lain adalah sebagai berikut. Adapun prospek kerja lulusan Prodi Gizi Universitas Sahid Jakarta adalah sebagai berikut. Ahli gizi rumah sakit dan puskesmas, ahli gizi olahraga, ahli gizi industri makanan dan minuman, ahli gizi kedaruratan, konsultan gizi, entrepreneur bidang gizi, manajer penyedia jasa makanan dan minuman, dan peneliti di Pusat Penelitian Gizi dari Makanan serta lembaga penelitian gizi lainnya.
Mari bergabung bersama kami di program Studi Gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Shahid Jakarta. Program Studi Gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Shahid Jakarta memiliki beberapa keunggulan, yaitu dosen yang berkompeten, kesempatan kerja dan wirausaha yang luas, fasilitas kuliah dan praktik yang mendukung, kampus yang berada di lokasi strategis dan memiliki jaringan luas, serta tersedia berbagai beasiswa. Program Studi Gizi Universitas Shahid Jakarta juga memiliki berbagai kegiatan yang telah dilakukan baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Universitas Shahid Jakarta juga meraih banyak prestasi dari dosen maupun mahasiswa, antara lain adalah sebagai berikut. Adapun prospek kerja lulusan Prodi Gizi Universitas Shahid Jakarta adalah sebagai berikut. Ahli gizi rumah sakit dan puskesmas, ahli gizi olahraga, ahli gizi industri makanan dan minuman, ahli gizi kedaruratan, konsultan gizi, entrepreneur bidang gizi, manajer penyedia jasa makanan dan minuman, dan peneliti di Pusat Penelitian Gizi dari Makanan serta lembaga penelitian gizi lainnya. Mari bergabung bersama kami di program Studi Gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Shahid Jakarta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya dan juga selamat pagi Dr. Rina Agustina, MGC PSD. Terima kasih sudah berkenan hadir, Dok. Sebelumnya selamat datang kami sampaikan di Gizi Shahid, Dok. Meskipun online, mungkin nanti kamu bisa mampir offline, Dok. Sebelumnya kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang join, karena kebetulan juga ada di luar GSAID yang join ya. Untuk teman-teman yang masih belum join, silakan bisa diinfokan untuk segera join ya, karena pada kesempatan ini merupakan salah satu kegiatan kuliah tamu dengan topik yang bisa dikatakan up to date sekali ya teman-teman. Jadi kalau mungkin beberapa dari teman-teman yang belum familiar dengan topik ini akan menjadi insight terutama untuk riset dan juga untuk hal-hal lain. Bagi informasi, Dok, jadi pada kesempatan ini kita ada satu mata kuliah yang sebenarnya terkait dengan nutrigenomik dan nutrigenetik yang jadi salah satu mata kuliah peminatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini sedikit hal yang juga dibahas di sini tentang terkait dengan mikrobiom ya, atau tentang mikrobiota. Baik, mungkin pada kesempatan ini mohon izin saya selaku dosen pengampu dan juga moderator pada kesempatan ini izin memperkenalkan. Jadi untuk narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Rina Agustina, MGC PSD. Ya, beliau merupakan salah satu dosen dari Departemen Ilmu Gizi dan juga Ketua Human Nutrition Research Center IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Untuk IMERI sendiri mungkin teman-teman terutama angkatan 2018 sangat tidak asing karena kita di awal tahun 2019 itu kita sempat ada kunjungan ke IMERI, Dok. Nah, setelah itu ada COVID, jadi kita belum bisa kemana-mana lagi. Terakhir nanti mau kunjungan di sekitar awal Agustus, mudah-mudahan bisa ada kegiatan lagi offline. Nah, pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan terkait dengan role of diet and gut microbiota in health and disease. Jadi
sekali lagi ya teman-teman, ini topik yang memang lagi hits dibahas, jadi monggo bisa diperhatikan terutama untuk yang mahasiswa yang masuk di mata kuliah di mata kuliah nutrigenetik. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilahkan kepada Dr. Rina. Jadi nanti silakan bisa di awal dengan paparan, nanti akan ada sesi diskusi. Dan untuk teman-teman yang sudah join, terutama di mata kuliah, mohon bisa membuat review ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Kepada Dr. Rina, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Hairul. Suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar, Dok. Oke, mohon maaf saya di ruangan yang banyak sekali cahaya. Jadi saya mencoba mencari spot yang saya bisa terlihat muka saya gitu. Ternyata ya mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ternyata kalau banyak cahaya kurang bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu. Saya sangat senang sekali bertemu dengan para mahasiswa di seluruh Indonesia. Kebetulan bersama dengan Mas Hairul juga kita mempunyai program bersama ya di AIPGI, Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia. Ya, tentunya hari ini kita bicaranya biasanya stunting ya Mas Hairul ya. Kita sekarang bicara tentang hal yang lebih luas lagi dan memang dikatakan tadi suatu trending topik walaupun sebenarnya sudah mulai cukup lama juga sebenarnya dari awal tahun 90-an sudah mulai bidang-bidang gut microbiota ini muncul yang berhubungan dengan diet, berhubungan dengan gizi ya dan memang sangat penting sekali untuk mahasiswa S1 nih ya berarti ya sudah mulai mengerti tentang ini apalagi akan bergerak di bidang gizi gitu ya. Oke. Sebelum saya mau tanya dulu, ada yang pernah dengar nggak tentang isu-isu tentang gut microbiota atau isu-isu tentang probiotik gitu misalnya atau prebiotik gitu. Ada yang pernah mendengar mungkin sebelumnya? Boleh saya interaktif ya Mas Hairul? Yes, Dok. Suara saya terdengar ya suara saya ya? Terdengar dengan jelas. Oke. Ya. Apakah? Silakan teman-teman. Ya. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Gak apa-apa kalau nggak mau bicara ditaruh di chat saja. Dan kalau pernah mendengar, kira-kira apa yang didengar gitu, supaya lebih jelas. Mas Hairul, saya juga di sini mengajak salah satu mahasiswa S3 saya ya untuk mendengarkan juga, Mbak Mira. Siap. Mbak Mira juga di AIPGI. Oke, belum ada yang berani menyapa. Oke, nggak apa-apa kalau gitu belum dulu. Sekarang kita langsung saja pada kuliahnya ya. Oke, waktu saya berapa lama ya Mas Hairul? Untuk kita sampai pukul 11 Dok, jadi nanti monggo Dok bisa disesuaikan. Oke, iya. Mungkin topik yang akan saya sampaikan ini banyak sekali konteks medisnya, tapi saya akan membatasi beberapa saja supaya tidak terlalu bingung juga. Nanti kita next time kita bisa diskusi lagi lebih lanjut ya. Oke. Ini judulnya tentang role of diet and gut microbiota in health and disease ya. Tapi saya mungkin akan menggunakan bahasa Indonesia beberapa banyak slide-nya. Ini peran diet dan mikrobiota usus dalam kesehatan dan penyakit harusnya ya. Ini adalah tentunya banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini ya. Apalagi perkembangannya memang sudah merambah kemana-mana. Nanti saya jelaskan juga tidak hanya di sektor, kalau kita bilang gut microbiota kan mikirnya usus aja gitu ya, ternyata tidak begitu, jadi banyak sekali kemana-mana dan kami di IMERI mengembangkan banyak sekali penelitian mengenai hal ini ya. Oke, ini gedung kami di belakang di IMERI FKUI sudah pada tahu semua tentunya, nanti kapan-kapan silahkan kalau berkunjung dan juga bisa magang ya kalau mau ikut magang. Jadi sekarang kita menerima banyak mahasiswa magang. Salah satu di project kita namanya Divin Project yang dengan Rispro itu kita menerima berapa ya Mbak Mira ya, hampir 12 mahasiswa magang dari berbagai macam universitas ya. Tuh. Ada juga yang lulus ya. Gimana Mbak Mira?
Iya Banyak betul ya, dok, ada ya banyak dok. banyak ya. Dan mereka kita arahkan kepada penelitian yang kebetulan kita fokus pada gut microbiota pada remaja. Nah, jadi kita akan diskusi tentang komposisi mikrobiota usus yang sehat, gitu ya. Kemudian dan diet yang berhubungan dengan mikrobiota usus. Mungkin karena tadi kalau kita bicara tentang gut microbiota itu kepada penyakit dan kesehatan itu banyak sekali ya. Kita bisa bicara probiotik, kita bisa bicara prebiotik, kita bisa bicara dietary fiber ya, serat gitu. Juga nutrien-nutrien lainnya. Nah, saya akan membatasi pada probiotik dan lebih fokus pada infeksi usus dan mungkin beberapa nanti tentang pertumbuhan dan juga mungkin pada konteks obesitas. Tapi mungkin yang obesitas nanti lain kali kita diskusi lebih lanjut saja karena itu topik tersendiri ya. Oke. Nah, di IMERI sendiri ada banyak, saya perkenalkan sedikit ya dulu ya Mas Hairul. Jadi di IMERI itu ada banyak klaster gitu ya, banyak center gitu. Kurang lebih sekarang bertambah lagi sekitar 18 center gitu. Nah, salah satu centernya adalah Human Nutrition Research Center. Ya, jadi yang mungkin yang connected dengan teman-teman itu adalah center untuk ilmu gizi ya, tentang human nutrition, jadi gizi manusia. Nah, di kiri ini ada 5 fokusnya gitu ya. Fokus pertama itu early life nutrition, termasuk situ adolescent, tapi memang kalau orang banyak diskusi tentang pertumbuhan, kita justru banyak penelitian yang mengarah pada child development. Jadi kalau misalnya kita memberikan intervensi, gimana sih otaknya gitu ya, gimana kognitifnya, bagaimana penglihatannya, pendengarannya. Nah, itu kami sedang lakukan diskusi penelitian itu. Kemudian kita juga ada penelitian yang remaja banyak ya, kemudian juga tentunya pada ibu hamil gitu. Kemudian dietary quality gut microbiota dan epigenetik ini kita kembangkan sebagai satu peminatan tersendiri gitu ya, dan banyak penelitiannya sudah dilakukan. Kemudian healthy lifestyle and prevention of obesity and non-communicable disease. Nah, kita ada banyak penelitian di obesity, juga di pre-diabetes sekarang ya sedang big project untuk itu. Kemudian healthy aging nutrition for better quality of life itu ada, kami juga ikut terlibat dalam apa namanya beberapa penelitian untuk ini. Kemudian sustainable food system and public health nutrition and policy development. Nah, ini tentang keberlanjutan, tentang gizi dan dengan ramah lingkungan, dengan iklim ya, perubahan iklim dan sebagainya. Semua ini dalam rangka untuk bisa mengambil suatu penelitian-penelitian yang nanti bisa mengarahkan kepada permasalahan-permasalahan yang begitu banyak di Indonesia dan di dunia gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, dari sini kita mengembangkan banyak sekali metode ya. Yang sekarang equipment-nya sudah mulai lengkap itu adalah body composition and energy metabolism. Di situ ada botpot ya, kalau kalian belajar body composition tuh golden standardnya itu adalah underwater weighing ya, dari sekarang menggunakan botpot gitu. Kemudian kalau apa namanya, kalau DEXA itu sebenarnya juga bagian yang penting, ada BIA dan sebagainya. DEXA tidak ada di tempat kami tapi digabungkan tempat lain. Kemudian tentu tentang microbiota itu sendiri, kita juga mengembangkan nutrigenomic, nutrigenetik dan epigenetik serta penelitian-penelitian assessment yang ke arah micronutrient. Ya, ini sekedar pengenalan saja. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam gut microbiotanya. Jadi ini kita harus harus menghargai, mengapresiasi diri kita sebagai manusia itu, karena kita itu adalah manusia yang sangat super ya. Kalau di sini dikatakan kita itu dalam satu buku ya sangat terkenal gitu, we are human is super because we are super organism ya. Jadi kalau kita lihat tubuh kita itu intinya sebenarnya host ya, atau sebagai tuan rumah untuk banyak sekali mikroorganisme ya, yang jumlahnya itu bukan 1 atau 2 atau 100 atau 200, jumlahnya miliaran gitu ya, melebihi populasi dunia gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam gambar ini bahwa nutrition itu diet ya, terutama yang diet-diet yang berhubungan dengan makronutrien, karena banyak studi yang arah sana walaupun juga ada beberapa mikronutrien, itu sangat ketika dia masuk dalam tubuh kita ya, dia menjadi satu signal, karena signal artinya dia menjadi satu pengaruh ya yang datang dari luar gitu ya.
Nah, walaupun di dalam tubuh kita juga ada kita melakukan juga sintesis ya yang bisa mengeluarkan berbagai macam nutrien. Nah, sama halnya dengan manusia apa namanya diberikan antibiotik, sama juga dengan diberikan berbagai macam lingkungan-lingkungan yang kotor, yang bersih gitu ya. Itu semua adalah signal dalam tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita menerima signal tersebut, itu mikrobiota kita, mikroorganisme dalam tubuh kita itu bereaksi gitu ya. Dia akan merespon gitu. Merespon. Nah, di dalam tubuh kita ada namanya mikrobiom. Jadi komunitas dari mikroorganisme yang nanti dia akan berinteraksi dengan nutrien itu gitu. Ya, berinteraksi, hasil interaksinya akan mengeluarkan apa yang disebut dengan metabolite ya. Jadi kalau dengar metabolomik, nah itu mempelajari tentang hal-hal yang sebenarnya hasil dari interaksi mikrobiota usus kita dengan berbagai macam signal yang mengeluarkan metabolit. Nanti tergantung jenis apa yang masuk ya. Kalau yang keluar yang masuk adalah banyak lemaknya, nanti yang keluar metabolitnya tentunya adalah lipopolisakarida yang harmful ya. Kalau misalnya banyak seratnya, serat yang baik gitu ya, ada serat yang nggak baik nggak ya, mostly baik ya, itu akan mengeluarkan short chain fatty acid. Nah nanti akan saya jelaskan short chain fatty acid ini nanti akan mengeluarkan banyak sekali secondary metabolite ya, yang seperti halnya apa propionat, kemudian butirat, asetat yang sangat penting sekali dengan berbagai macam metabolisme dalam tubuh kita. Nah, tapi satu sisi kalau misalnya signal yang masuk ke kita itu selalu tidak benar ya, misalnya banyak makan lemak, kemudian banyak stres, banyak makan antibiotik, polusi dan sebagainya, tentunya dia juga akan mengeluarkan metabolite yang mengarahkan kepada kondisi inflamasi ya, sehingga tidak hanya terjadi pada usus ya inflamasi dan kerentanan terhadap infeksi, tapi juga bisa ke tempat-tempat lain di dalam tubuh kita gitu ya. Oke, ini sebagai pendahuluan ya. Nah, melanjutkan dengan itu, jadi dalam tubuh kita ini sangat dipengaruhi, komposisi usus kita itu sangat dipengaruhi oleh genetik ya. Tadi diet, kemudian lingkungan itu sendiri, yang tadi dikatakan dia akan mengeluarkan dengan interaksinya, dia akan mengubah lingkungan dari mikrobiota usus kita. Jadi pada dasarnya mikrobiota usus kita ini balance sebenarnya, tapi dengan adanya berbagai macam pengaruh-pengaruh yang tadi itu ya akan menimbulkan luminal conversion namanya. Jadi perubahan pada saluran usus. Nah, ini mengubah lingkungan mikrobiota usus, bisa mengarahkan kepada apa yang disebut dengan dysbiosis. Nah, jadi ketidakseimbangan dari mikrobiota usus. Nah, tadi dikatakan dia akan mengeluarkan ketika dia berinteraksi dia mengeluarkan metabolite yang merupakan komponen bioaktif ya. Jadi yang aktif nanti bukan mikrobiotanya yang ke arah organ-organ tersebut, tapi yang aktif adalah mikrobiota derived metabolite. Jadi metabolite yang dikeluarkan baik itu yang nanti akan bergerak di usus ya, di sini nanti, tapi juga bisa ke otak ya, bisa ke hati, bisa ke adipose tissue, jaringan lemak, kemudian juga bisa ke jantung dan paru-paru ya. Dan tentunya bisa juga ke kulit ya. Sekarang malah ke arah juga joint atau apa namanya tuh, joint itu apa sih? Persendian ya. Jadi merambah kemana-mana. Oke. Nah, harusnya ada satu slide nih yang saya menggambarkan, tapi saya coba ntar dulu ya, saya coba ambil dari slide yang lain supaya lebih jelas. Sebentar. Ada satu slide yang saya harusnya, ya ini dia. Mbak Mira pasti hafal ya slide-nya yang saya harus masukin. Oke. Ya, nah. Oke, sudah bisa dilihat lagi? Ya. Jadi yang kita harus tahu bahwa usus kita yang sehat ya dengan gut microbiota atau komposisi mikrobiota yang sehat itu sangat esensial untuk kesehatan tubuh kita. Kalau kita belajar tentang organ-organ vital, apa pasti disebutkannya pasti jantung gitu ya, otak, apalagi
pernapasan gitu ya. Jarang disebutkan usus itu sebagai organ vital. Nah, dengan penemuan-penemuan di bidang mikrobiota ini, sekarang ini usus, terutama usus besar ya, itu menjadi organ yang sangat vital dan esensial. Kenapa? Karena 80% daripada imun sistem kita itu berada di saluran pencernaan. Ya. Jadi kalau kita bicara COVID gitu ya, sebenarnya yang paling powerful itu bukan suplemennya, bukan obatnya, tapi yang powerful adalah apa yang kita makan, gitu ya. Apa yang sudah kita makan dan apa yang berinteraksi dalam tubuh kita karena makanan tersebut, gitu. Jadi peranan dari gizi itu kuat sekali sebenarnya ya. Nah, jadi karena apa? Karena kalau kita bicara COVID misalnya, itu kan berhubungan dengan imunitas kita. Padahal imunitas kita itu 80% itu ada di dalam saluran pencernaan. Kenapa? Karena juga mikrobiota ususnya itu juga paling banyak di saluran pencernaan. Jadi kalau kalian pernah ya keliling ke lapangan tenis gitu ya. Nah itu kalau kita tarik usus kita, ngeri ya, kita tarik ke usus kita. Tuh. Itu lapangan tenis itu. Ya. Nah bisa dibayangkan ya banyak sekali memang Allah membuatnya itu berliku-liku gitu ya. Di situ masing-masing punya peranan. Yang lekukan tadi itu punya peranan karena dia bisa mengeluarkan apa yang disebut ya kalau kita lihat di kripnya ya, kripnya kan di sini ya, di kripnya itu di sini ya. Ini bisa saya tunjuk ya misalnya. Itu dia bisa mengeluarkan antimicrobial protein gitu ya. Dan di dalam sel-sel ini tentunya sudah belajar ya, enterosit kita sebutnya, sel-sel epitel usus itu setiap bagiannya itu mempunyai banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan imunitas tubuh. Ya. Jadi di awal nih, di lumen ususnya sendiri, ini kan lumen ususnya, itu ada banyak patogen dan banyak bakteri-bakteri komensal yang beneficial. Tapi ada juga yang opportunistic. Ya. Opportunistic itu maksudnya dia bisa patogen, bisa beneficial. Beneficial dia jelas memang domainnya adalah beneficial. Kalau patogen dia sudah jelas punya karakteristik yang merusak gitu ya, invasif biasanya. Nah, tentunya diharapkan mereka ada di dalam saluran pencernaan nggak kemana-mana gitu di sana gitu. Sehingga yang patogen ini supaya dia bisa dikurangi peranannya, bakteri-bakteri yang ada di sana yang beneficial itu akan melakukan direct antagonis gitu ya. Jadi dia akan melakukan upaya untuk bisa melekat di dalam usus kita yang beneficial ini yang bagus ya, melekat dalam usus kita dan kemudian dia akan berusaha untuk berkolonisasi. Ketika berkolonisasi ya sama dengan gini ya, misalnya ada Belanda menjajah kita. Awalnya dia mendekat dulu tuh di mana sih di awalnya di Banten ya, masuknya kan di Selat Sunda ya awalnya kan, kapalnya melekat dulu gitu ya. Nah, lama-lama dia berinteraksi, akhirnya menjajah deh gitu ya. Sama dengan kita ke bioskop gitu ya, datang gitu. Awalnya kita duduk dulu, seneng, akhirnya lama-lama di sana mungkin manggil-manggil teman yang lain. Nah, ini dia berkembang biak. Ketika dia berkolonisasi, melekat, dia berkembang biak. Ketika dia berkembang biak, dia tentunya bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri yang patogen gitu ya. Jadi kalau misalnya komunitasnya banyak dia bisa menghambat. Tapi sebaliknya kalau patogennya justru yang berkembang biak, beneficial gut microbiotanya itu justru hilang peranannya menjadi dysbiosis gitu ya. Nah, jadi artinya di situ pun sudah ada mekanisme ya. Dalam konteks ini juga ada protection di dalam tubuh kita ini kan ada yang namanya innate immunity dan adaptive immunity ya. Innate immunity yang kita memang sudah ada dalam tubuh kita secara natural ya. Nah, di sini ada nih misalnya sel goblet ya, sel goblet dalam epitel usus kita itu dia bisa mengeluarkan mucin ya, memproduksi mucin. Dan mucin ini peranannya ini dia melapisi usus kita supaya tidak dia terhindar dari invasif atau penjajahan dari si para bakteri-bakteri jahat ini. Ya. Kemudian di sini juga ada dendritic cell. Dendritic cell itu sangat berguna untuk menangkap parasensing ya, menjadi panca indera untuk keberadaan si patogen ataupun bakteri tadi ya.
dan satu sisi dia juga membantu untuk mendiferensiasi dari T-cell T-cell yang di toll-like receptor yang nanti akan mengeluarkan T helper maupun T toxic ya ini. Kemudian di sini juga ada sekretari IgA yang dikeluarkan merupakan bagian dari humoral imun sistem kita, B-cell ya. Nanti teman-teman tentunya harus belajar ya di dalam imun sistem kita ada yang natural ya, ada yang dapatan tuh ada yang cellular immunity, ada yang humoral immunity ya. Kapan-kapan nanti saya bisa juga memberikan kuliah tentang itu. Nah, ini semuanya. Tapi mereka juga bisa tidak hanya berada di sini, tapi juga bisa kemana-mana. Nanti yang kemana-mana itu adalah hasil metabolitnya. Oke, ini nanti pelajarin lebih jauh ya untuk hal ini. Kemudian di sini ada juga yang namanya kita sebutnya GALT ya. GALT itu gut lymphoid tissue ya. Jadi di sini semua sel-sel limfoid yang berguna untuk imunitas itu ada di sini. Jadi artinya ini silakan dibaca sendiri ya di Nature ini ya, bagus sekali papernya. Peranan protektif daripada gut microbiota komunitasnya itu sangat besar. Satu sisi dia juga punya peranan tidak hanya peranan untuk protektif, dia juga punya peranan metabolik ya. Jadi kalau kalian tahu kan kalau misalnya kita bicara tentang sel-sel endokrin ya, itu dia cuman hanya beberapa saja kan yang bisa dikeluarkan gitu ya. Sulin dan segala macam. Tapi kalau gut microbiota dia mempunyai efek metabolik yang sangat tinggi gitu ya. Kenapa? Karena dia tuh punya genom yang 150 kali lipat daripada genom manusia. Jadi kalau sel kita itu satu sel kita itu dia itu 150 jadi kita terbantu sekali dengan adanya gut microbiota ini. Sehingga di situ dia bisa menjalankan fungsi metabolismenya, fenotype dan sebagainya. Selain imunitas. Jadi peranannya memang sangat besar gitu ya. Oke. Jadi dia adalah apa kita sebut sebagai hidden metabolic organ ya. Selama ini kita mikir kalau metabolik itu adanya adipose tissue ya, insulin gitu kan. Peran-peran yang lainnya ya, tapi nggak lupa kalau sebenarnya gut microbiota ini merupakan mempunyai peran tersembunyi yang menyangkut keberagaman dari proses metabolisme yang ada ya, serta fungsi-fungsi metabolisme lain-lainnya. Sehingga nanti arahnya juga kepada appetite ya, pada obesity dan lain sebagainya. Di samping juga bisa berhubungan dengan diabetes juga gitu. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang short chain fatty acid ya. Nah, short chain fatty acid ini tadi salah satu metabolite ya yang dihasilkan atas interaksi dari gut microbiota kita ya, mikrobiota usus kita dengan dengan makanan ya yang biasanya mengandung unsur banyak ke arah serat gitu. Sebaliknya, kalau kita lihat di gambar ini, kalau kita banyak makan western diet gitu ya. Ya, kita kadang-kadang mikir western diet itu hanya hamburger sama pop apa sih namanya tuh? Pop apa sih yang panjang-panjang itu? Ya segitulah gitu ya. Mikirnya itu ya. Fries. Iya. Apa? Kentang goreng. Bukan yang French fries sama yang apa tuh yang pop apa yang panjang-panjang pakai sosis itu apa biasanya? Hotdog. Hotdog. Kita mikirnya itu aja ya. Padahal sebenarnya konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah high fat dan low fiber. Jadi apapun yang kita makan sehari-hari pun kalau kita makannya nasi putih sama lauknya mie goreng gitu ya. Kan sering tuh ya, nasi putih lauknya mie goreng, kemudian bakwan gitu kan. Bakwannya juga sayurnya sedikit gitu ya. Paling toge beberapa buah misalnya. Itu juga meningkatkan fat, menurunkan fiber gitu. Nah, semua ini western diet ini dia akan berinteraksi dalam tubuh kita tadi mengeluarkan berbagai macam metabolit. Tapi yang dikeluarkan bukan short chain fatty acid, yang dikeluarkan itu adalah lipopolisakarida gitu. Ya, lipopolisakarida itu dia mengandung unsur yang dia gram negatif ya,
yang bisa menyebabkan kerusakan dari integritas usus kita gitu. Nah, sebaliknya, jadi kalau kita makannya seperti itu, berarti akan merubah komposisi gut microbiota menjadi lebih mengarahkan kepada inflamasi. Ya, jadi menyebabkan inflamasi dan menurunkan short chain fatty acid baik itu di dalam usus maupun di dalam darah. Ya, karena yang metabolit tadi kan yang pergi ke melewati jalur darah gitu. Nah, ketika hal ini terjadi sehingga nanti short chain fatty acid ini ya kalau kurang gitu ya, karena dia penting sekali untuk energi hemostasis daripada energi kita ya. Biasanya melalui peranan apa yang disebut dengan G protein coupled receptor yang berperan sebagai epigenetik ya, regulator sebagai epigenetik. Kalau epigenetik itu nanti adalah penghambatan terhadap histon diestelase atau histon modification. Ya, ini kita tentunya akan bicara lebih lanjut kapan-kapan. Dan juga penting untuk manajemen dari obesitas. Ya, dengan kurangnya insufisiensi daripada PCR tadi akan menyebabkan aktivasi dari proses inflamasi serta penghambatan dari NF-kappa beta yang biasanya menurunkan berbagai macam respon inflamasi. Sehingga kalau itu berkurang, tentunya akan meningkatkan inflamasi, meningkatkan kerentanan usus kita untuk rusak ya, karena permeabilitasnya itu meningkat gitu ya, dan ada lingkungan yang menjadi kita sebut sebagai endotoksemia. Jadi lingkungan dalam usus kita yang tadi perubahannya diperlukan itu menjadi lebih ke arah endotoksemia yang mengandung banyak toksin-toksin yang sangat harmful untuk berbagai macam masalah metabolisme kita. Dan akhirnya menyebabkan obesitas, menyebabkan diabetes, ya, penyakit ginjal, penyakit hati dan lain sebagainya. Ya, satu sisi tadi kan juga epigenetiknya juga terpengaruh sehingga terjadi penurunan imunitas, regulasi dari imunitas dan lain sebagainya. Ini bisa dipelajari nanti short chain fatty acid ini salah satu peminatan sendiri yang kita sebut sebagai postbiotik ya. Nah, ini ke depan sangat penting sekali dan harus dikembangkan. Oke. Nah, satu sisi bahwa perubahan dari gut microbiota itu seperti lifespan ya, seperti lifespan kita. Jadi di awal banyak dulu researcher bilang gut microbiota itu mulainya dari awal kehidupan ketika lahir. Sebenarnya mulai dari janin ya. Bahkan dari ibunya itu pengaruhnya besar sekali ya. Nanti pada waktu dia lahir itu kelahiran saja mempengaruhi ya. Kemudian dia sesar atau dia spontan gitu ya. Kemudian breastfeeding itu sangat penting sekali untuk bisa memberikan kemampuan daripada gut microbiota kita untuk melekat ya, dan dia melekat di dalam saluran pencernaan dan berinteraksi dengan reseptor adesin ya. Reseptor ini akan membantu peranan dari mikrobiota usus ini untuk bisa berkolonisasi ya. Sehingga kalau dia bisa berkolonisasi, dia bisa mempengaruhi lingkungannya gitu. Nah, ini bisa dipengaruhi sekali oleh breastfeeding. Ya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang breastfeeding dan gut microbiota. Kemudian juga kalau dia minum susu formula dengan breastfeeding itu pengaruh pada gut microbiotanya itu kuat sekali ke arah yang kurang baik pada yang minum formula fed gitu. Dan tentunya juga nanti ketika mulai meranjak remaja, ya anak-anak, remaja, orang dewasa, dan terjadi penurunan nanti pada saat tua gitu. Tapi apa yang sudah terjadi di 1000 hari pertama kehidupan itu sangat berpengaruh pada gut microbiota dia selama masa anak dan dewasa. Dan juga nanti berpengaruh pada kondisi dia pada saat tua gitu ya. Jadi bicara tentang gizi pada daur kehidupan itu juga berhubungan dengan gizi dengan mikrobiota pada daur kehidupan ya. Oke. Nah, di sini kita lihat perubahannya itu banyak dipengaruhi oleh diet. Jadi diet itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau kita ingin memiliki gut microbiota yang bagus itu kalau dia semakin beragam.
semakin beragam diet kita juga akan membuat semakin beragam komposisi makrobiota kita. Kenapa? Karena eksposur dari berbagai makanan itu akan membentuk diversitas yang baik pada komunitas mikrobiota. Dan diversitas ini sangat penting gitu ya untuk kesehatan kita gitu. Kalau semakin dia diverse, semakin banyak bakteri komensal yang ada di dalam tubuh kita itu akan semakin kuat gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dari mulai kehamilan sampai dengan tua itu unsur diet itu sangat penting sekali. Jadi keberagaman diet yang ada di dalam pesan pedoman gizi seimbang itu nggak main-main. Ya, itu suatu pesan yang sangat powerful karena keberadaan dari diversitas makanan itu ya tentunya berhubungan dengan kualitasnya juga akan berhubungan dengan diversitas dari komposisi gut microbiotanya dan juga sel-sel otaknya serta sel-sel imunnya. Semuanya terjadi diverse gitu ya. Jadi diversity menjadi kunci yang sangat penting sekali ya, dalam kalian sebagai ahli gizi nantinya. Ya. Oke. Dari satu sisi katakan makanan sangat berpengaruh dan makanan ini tentunya sangat environmental spesifik ya, sangat geographical spesifik. Kalau kita lihat di sini, ini ada studi yang bagus ya yang melihat gut microbiota di 10 negara tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 negara yang ada di Asia. Apa yang menarik di sini ternyata Indonesia diwakili Jawa sama Bali itu hampir mirip dengan yang ada di Konken ya. Dan dia membuat klaster sendiri, klaster Provetella karena banyak unsur hijaunya itu kuat ya, unsur hijaunya kuat Prevotella ini. Ternyata kenapa? Karena kita makan nasi yang hampir sama dengan Konken. Kok beda dengan Bangkok? Bangkok itu mungkin lebih banyak pada Ruminoscosaceae-nya ya ke kita gitu. Sedangkan yang klaster yang lain adalah yang ke arah Jepang. Yang Jepang itu lebih banyak ke Bifidobacterium type ya. Jadi mereka banyak makan ikan sehingga banyak menyebabkan tingginya Bifidobacterium yang sangat penting untuk integritas usus kita, ya, keberadaan keutuhan dari usus kita. Dan kemudian ada klaster Cina yang lebih ke arah westernized. Ternyata Cina itu banyak yang westernized sudah ya, mungkin karena banyak yang datang ke sana ya, Bangkok juga demikian ya, banyak internasional yang datang dan lain sebagainya. Banyak yang hal-hal itu makanannya juga tidak lagi sesehat yang dulu-dulu ya. Ini dia menemukan hal seperti itu. Tentunya penelitian ini harus dikonfirmasi lagi dengan penelitian lebih luas lagi gitu. Nah, kebetulan kami melakukan penelitian juga melihat healthy eating ya, healthy eating index dan waktu itu kita belum ada omicsnya belum berkembang di Indonesia sehingga kita melihat Bifidobacterium ya. Yang kita temukan adalah penelitian ini dilakukan di lumayan banyak ya 240 orang ada di Minangkabau dan Sunda. Apa yang kita temukan adalah mereka yang berada di daerah pegunungan Minangkabau ya di situ dan yang di Jawa ya di Sunda yang juga di arah pegunungan itu memiliki kualitas diet itu jauh lebih tinggi dari mereka yang berada di pesisir. Gitu. Nah juga ternyata diikuti juga dengan Bifidobacteriumnya. Ternyata kalau diet dia itu dalam ya, jadi kalau misalnya dia di daerah pesisir atau di daerah pegunungan itu ternyata Bifidobacteriumnya juga mengikuti gitu ya. Memang agak tidak konsisten yang ada di Sunda, tapi untuk yang di Minangkabau itu sangat konsisten bahwa tingginya healthy eating index dia juga tinggi juga gut microbiota khususnya Bifidobacteriumnya gitu. Nah, kita sudah publish juga paper ini nanti silahkan dilihat. Tapi intinya dari keseluruhan diet itu sangat powerful ya. Jadi piramida makanan kita yang menunjukkan keanekaragam makanan tentunya nanti berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat karena perilaku hidup bersih dan sehat ini jadi berhubungan dengan environment lingkungan yang juga akan mempengaruhi kemampuan pada gut microbiota ya. Berat badan yang tidak normal juga semuanya adalah pengaruhnya adalah isi piringku. Isi piringku ini menjadi penting sekali ya. Jadi artinya kalau kita bisa makan beraneka ragam makanan, apakah perlu kita menambahkan bakteri dari luar itu seperti probiotik? Nah, sebenarnya mungkin tidak perlu gitu asal makanan kita sehat gitu. Tapi kalau misalnya keadaan kita tadi westernized diet all the time gitu ya, tentunya kita akan membutuhkan strategi lain yang lebih
luas dibanding tidak sekedar hanya isi piringku ini saja, tapi juga unsur-unsur lain, bioaktif komponen lainnya yang bisa membantu ya. Nah, salah satu strateginya adalah prebiotik untuk memodulasi komposisi mikrobiota usus. Hari ini kita tidak akan bicara prebiotik ya, itu ada topik tersendiri. Nah, tetapi dalam usus kita ini ada 4 strategi memang: probiotik, prebiotik, postbiotik. Ya, postbiotik tadi yang berhubungan dengan metabolomik, yang berhubungan dengan metabolite, dan fekal microbiota transplantasi. Jadi kalau ada transplantasi sumsum tulang ya, kalau ini transplantasi feses, tinja yang ditransplantasi. Jadi banyak yang menjual tinja dimasukkan dalam pil ya, atau dilakukan langsung melalui kolonoskopi kemudian diinjekkan gitu ya. Sudah banyak dilakukan terutama untuk kasus-kasus infeksi kolitis yang tidak bisa disembuhkan atau obesitas gitu ya. Jadi banyak yang sudah di negara-negara lain sudah diperbolehkan, dan kalau kita lihat online sudah banyak yang menjual itu online. Jadi karena ada beberapa studi menunjukkan ketika sebenarnya arahnya kepada tikus ya, ketika di tikus itu dia diinjekkan tinja dari bakteri yang tikusnya gemuk sekali, kemudian ada yang lean. Tikus yang lean ini gut microbiota yang diinjekkan pada yang gemuk, ternyata yang gemuk ini menjadi kurus, jadi lean gitu ya. Nah, ini yang menarik di sini probiotik ini tidak hanya bicara tentang gut ya, tapi dia sudah ke arah psychobiotik ya, ke gut brain axis, ke gut lung axis, gut immune axis, gut skin axis. Kebetulan kita sudah melakukan studi semuanya kecuali yang skin axis, ini sangat menarik sekali sebenarnya. Nah, apa itu? Tadi saya berkali-kali berkata probiotik. Nah, ada yang pernah mendengar nggak ya probiotik? Silakan kalau ada yang pernah mendengar. Pak Hairul mungkin ditunjuk saja. Silakan teman-teman. Pernah, Dok. Ya, bisa jelaskan kira-kira apa? Mbak siapa yang tadi? Ajeng Restu, silakan. Iya, Pak Restu ya. Mungkin saya stop share dulu. Ya, silakan. Silakan Ajeng Restu. Iya, untuk probiotik itu mikroorganisme yang bisa memberikan efek baik, Dok. Ya, oke. Untuk apa? Baik untuk apa? Untuk inangnya. Oke, ya. Ya, terima kasih. Pernah makan? Pernah makan kah? Pernah, Dok. Pernah, Dok. Oke. Apa misalnya? Yogurt, Dok, terus tempe juga merupakan probiotik ya. Oke. Terima kasih. Oke, ya. Nah, tadi kata ada yang bilang tempe, ada yang bilang yogurt ya. Jadi apapun jenisnya, yang penting probiotik itu adalah dia harus merupakan living microorganism. Dia harus mikroorganisme yang hidup, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat kesehatan bagi manusia. Jadi dia harus hidup dan dia harus memberikan manfaat. Untuk bisa memberikan manfaat itu, dia harus survive, dari melekat, berkolonisasi dan survive sampai dengan usus besar. Ya. Nah, tadi yang dikatakan yogurt tadi ya, mungkin dia hanya starter isinya. Kalau hanya starter biasanya dia tidak sampai hidup sampai usus besar. Ya, tapi kalau dia kebetulan starter ditambahkan dengan bakteri yang memang punya potensi untuk sampai ke usus besar, ya nantinya perjalanannya itu berarti betul probiotik. Tapi kalau hanya sekedar yogurt saja tanpa bakteri yang bisa ke arah sana tidak disebutkan sebagai probiotik. Atau tadi tempe misalnya, tempe memang mengandung banyak jamur gitu ya.
Nah, tapi memang Rhizopus ini belum pernah diteliti sebagai diisolasi sebagai bagian probiotik. Tapi asal dia hidup. Kalau dia tidak hidup, berarti dia tidak bisa berkolonisasi. Dan dia sifatnya kalau probiotik itu harus strain spesifik. Jadi tidak hanya di tingkat spesies, tapi dia juga sampai ke tingkat strain. Banyak sekali variasi spesies dan strain mikroba ini. Karena sifat biokimia dan fisiologi dari probiotik ini bersifat heterogen ya dan spesifik. Jadi setiap strain atau kombinasinya akan memberikan manfaat yang berbeda sehingga dia juga memiliki indikasi yang spesifik ya. Salah satu contoh adalah masuk dalam spesies dari Lactobacillus atau Bifidobacterium. Ya. Nah, bagaimana apakah aman gitu ya? Dia pada dasarnya probiotik itu aman itu, tapi harus dipastikan di dalam karakterisasi dan identifikasi daripada probiotiknya itu, apakah dia memproduksi metabolit yang merusak inang, yang mengandung unsur toksigenitas. Ya. Jadi sebelum mikroorganisme ini digunakan pada populasi target manusia yang dituju, mikroorganisme telah dikarakterisasi dengan benar, ya diperiksa dulu apakah dia memiliki juga tadi kalau nomor 4 ini mentransfer gen resisten. Ya, kalau resistensi mikrobiota itu kan bahaya sekali. Nah, kalau dia mengandung hal tersebut, dia nggak boleh. Karena itu juga dia, apakah dia mengandung gen yang beracun atau yang sifatnya patogen. Ya, jadi dia merupakan penyebab dari infeksi-infeksi opportunistik. Atau dia juga bisa merangsang imunitas kita berlebihan, gitu ya. Jadi keamanan ini sangat tergantung dalam penggunaannya, tujuan penggunaannya, cara pemberiannya, tingkat paparannya berapa banyak, dosisnya, frekuensinya juga, dan status kesehatan dari populasi itu sendiri. Kalau orangnya lagi imunokompromis gitu ya, akan berbeda dengan orang yang muda sehat, yang lanjut. Tentunya beda juga dengan yang lanjut usia, beda juga dengan pasien yang mengalami gangguan sistem imun. Jadi kita tidak bisa generalisasikan, tidak bisa diekstrapolasi begitu saja. Dan kebetulan banyak studi dalam bidang probiotik ini memang lebih banyak pada anak-anak. Nah, contohnya ini bukti ilmiahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali berhubungan dengan mengurangi resiko infeksi bakteri dan virus, ya termasuk gastrointestinal, ya, dan juga ada sepsis pada anak-anak dan beberapa studi juga ke arah infeksi saluran pernapasan. Tetapi dari semua penelitian yang ada, banyak sekali penelitiannya macam-macam ya tadi ya, sampai ke otak dan sebagainya. The best clinical evidence itu adalah pada treatment acute gastroenteritis pada anak. Gitu. Ya. Yang kedua adalah antibiotik associated diarrhea, diare yang disebabkan karena penggunaan antibiotik jangka panjang baik pada anak maupun orang dewasa, dan kondisi sepsis ya pada saat neonatus. Ya. Tidak ada yang berhubungan dengan COVID-19 sampai saat ini. Ya. Nah ini adalah penelitian yang kami lakukan ya. Jadi ada 4 paper yang bisa kalian lihat nanti. Penelitian yang kami lakukan ini S3 saya kemudian dilanjutkan 10 tahun kemudian ya. Jadi kita merekrut kurang lebih 500 orang anak ya yang kita berikan probiotik dan kalsium dan kita melihat bagaimana resistensi dia terhadap infeksi dan inflamasi gitu ya. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat ya, setelah kita berikan 6 bulan, pada waktu dia usia 1 sampai 6 tahun, ya, kita lihat kondisi apakah bisa menurunkan diare, insidensnya, bisa menurunkan insidensi daripada respiratori, atau juga pada bisa menurunkan insidensi pada masalah-masalah lainnya, ya, dan bisa meningkatkan pertumbuhannya, menurunkan stunting gitu ya, dan juga bisa diarahkan juga kepada inflamasi dan imunitas lainnya. Itu kita lakukan assessment di tahun itu dan kita publish di high impact journal ya di Pediatrics dan di di Journal of Nutrition. Ini one of the best paper journal in the world ya. Nah, kemudian kita ikuti setelah anak itu usia 11 sampai dengan 17 tahun, kita lakukan assessment kembali gitu. Apa efeknya pada brainnya, pada obesitasnya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan nanti kita akan diskusi banyak untuk yang ini saja yang di atas. Kalau yang di sini nanti silahkan dibaca sendiri. Intinya ada terjadi peningkatan resistensi terhadap diare, ya,
peningkatan improvement pada nutritional status ya, terutama weight for age ya. Dan ketika diikuti 10 tahun kemudian kita publish di sini di scientific report ini di Nature ya, salah satu one of the best journal ya, ditemukan bahwa mereka yang mendapatkan probiotik itu protektif terhadap obesity, terutama untuk anak wanita ya. Kemudian pada saat dia remaja. Kemudian kita lihat juga pada brain ya, ternyata kita ada 2 macam probiotik di sini yang diberikan terpisah. Satu probiotiknya itu lebih banyak berhubungan dengan penurunan depresi, satu lagi lebih banyak pada kognitif. Ya, jadi ternyata masing-masing probiotik itu memberikan berbeda-beda gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan studi. Tentunya dari hasil tersebut kita akhirnya berpikir, oh kalau gitu bagus dong. Akhirnya kita melakukan studi gut-brain axis ya, ini cukup potensial. Kemudian juga ada tentang probiotik dan vitamin D pada petugas kesehatan, serta ada yang kita dapatkan sekarang yaitu Divin LPDP Rispro. Nah ini kita open untuk banyak mahasiswa kalau yang mau terlibat dalam penelitian ini ya. Jadi modulasi daripada diet terhadap gut microbiota pada anak remaja gitu ya. Dan kita lihat terutama pada yang obesitas gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan assessment terhadap efek dari probiotik terhadap immunity. Nah, sekarang kita lihat sebelum ke sini ada yang ingin bertanya mungkin. Kita akan lihat probiotik dalam penurunan infeksi pada anak-anak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman, baik yang ingin bertanya silakan bisa raise hand ya, nanti kami coba persilakan. Punten dok, ini ada satu yang bertanya, Mas Adi Iskandar. Silakan Mas Adi. Baik, selamat siang dok. Izin bertanya, mungkin tadi dari pembahasannya ada terkait gut microbiome yang didapat dari breastfeeding ya Bu, yang berbeda. Saya pernah baca ada perbedaan gut microbiome yang pada breastfeeding yang diberikan secara direct sama non direct gitu ya Bu. Tapi saya baru lihat itu terkait infeksi gitu ya Bu. Apakah perbedaan gut microbiome dari direct breastfeeding dan non direct breastfeeding itu berpengaruh pada pertumbuhan si bayinya Bu? Mungkin dari antropometriknya dan lain-lainnya gitu. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh dari direct sama indirect breastfeeding terhadap Iya. pertumbuhan. Oke. Ya. Kita belum punya evidence yang artinya yang sangat solid gitu ya. Tapi pengaruh utamanya, jadi karena sebenarnya kan juga banyak pertanyaan. Karena ternyata mereka pertama dulu dia menemukan ada yang namanya bifidus faktor bifidus ya. Faktor bifidus itu ada di dalam air susu yang bisa dia acting seperti menstimulasi pertumbuhan bakteri-bakteri baik terutama bifidobacterium. Nah, bifidobacterium ini adalah bakteri yang beneficial yang sangat penting untuk peningkatan integritas daripada ususnya dan juga pada imunitas gitu. Ya, jadi dia memberikan efek yang sifatnya tentunya tidak langsung gitu ya, karena dia menstimulasi perkembangan bakteri baiknya gitu. Jadi dengan nanti dia berinteraksi kemudian dia menstimulasi gitu. Tapi ada juga yang menemukan ternyata kita punya di breastfeeding itu banyak sekali oligosakarida gitu ya. Oligosakarida HMO sebutnya ya. Human milk oligosakarida. Nah, kita baru saja publish juga tentang review tentang ini. Dalam HMO ini ya, dia bisa juga sama peranannya. Dia bisa memberikan makanan terhadap gut microbiota dalam usus anak sehingga bisa menyebabkan pertumbuhan dari bakteri yang komensal ya. Itu juga mungkin indirect gitu ya. Nah, tetapi ternyata baru-baru ini menemukan ternyata di air susu ibu itu ternyata banyak sekali bakteri yang beneficial. Sehingga ketika diminum anaknya dia bisa langsung memberikan
bakteri-bakteri. Nah, entah itu bentuknya metabolite atau fraction daripada bakteri atau bakteri itu sendiri, menjadi pertanyaan, kok bisa ya bakterinya masuk ke dalam air susu ibu gitu. Ternyata mekanismenya melalui tadi dendritic cell. Tadi saya jelaskan di awal dendritic cell. Itu dia peran sensing membawa, dia biasanya membunuh kuman gitu ya. Tetapi ada yang mungkin bakteri-bakteri yang dia bawa itu juga bakteri beneficial dan tidak semuanya itu mati, dan dia yang bisa melewati placental barrier. Dia bisa melewati barrier plasenta sehingga bisa masuk ke dalam amnion ibu ya, cairan ketubannya yang juga diminum sama anaknya ya, anaknya sehingga bisa langsung terkolonisasi bakterinya pada waktu dia dijanin ya, dan juga bakteri ini juga dibawa ke air susu ibu, ke payudara ibu ya, juga dibawa ke respiratori ibu dan lain sebagainya ya, tidak hanya ke plasentanya ya. Nah, artinya ketika dia ada di air susu dan diminum anaknya, dia mungkin bisa memberikan efek yang direct gitu. Di air susu ibu itu banyak sekali namanya sebutnya secretory IgA ya. Dan itu merupakan hal yang sangat penting sekali untuk antibody respon terhadap anaknya. Nah, mungkin saja secretory IgA ini adalah efek yang juga indirect dari bakteri-bakteri yang tadi kita katakan di depan kan. Jadi salah satu yang dikeluarkan adalah humoral beta imunitas humoral yang dari B limfosit ya, yang nanti mengeluarkan secretory IgA gitu. Ya, jadi banyak hal yang penting di sini menjadi penelitian-penelitian yang memang masih ongoing. Nah, yang menjadi penting lagi adalah inisiasi menyusui gitu, karena begitu dia langsung diberikan inisiasi menyusui, berarti dia akan mendapatkan langsung bakteri baik dari ibunya, ya. Di samping nanti juga terekspos, kalau dia vaginal, dia terekspos dengan feses ibunya, tinja ibunya. Dibandingkan dengan dia sesarian yang dia terkontaminasi dengan tangan dokter yang tidak sepenuhnya beneficial, gitu ya. Mungkin malah steril, jadi tidak memberikan exposure. Jadi yang penting kita tuh paparan. Paparan itu penting sekali untuk kita. Jadi kalau kita hidup terlalu bersih juga, bersih banget itu ya, juga ternyata menimbulkan permasalahan pada imunitas kita, sehingga biasanya orang-orang yang hidup yang di Skandinavian yang sangat bersih sekali itu justru banyak terkena rotavirus, yang banyak sekali terkena juga autoimun gitu ya. Nah, tapi juga jangan kotor gitu loh. Jadi karena kalau kotor itu juga memberikan banyak kemungkinan pada patogen gitu ya. Jadi, nah itu banyak hal yang bisa dijawab di sini. Tentunya dari makanan ibunya sendiri itu bisa berpengaruh ya pada langsung pada anaknya. Status imunitasnya, status gizinya juga sangat berpengaruh. Nah, nanti anak itu banyak yang hampir sama tuh komposisi bakterinya dengan ibunya yang menyusui, terutama di awal-awal tahun kehidupan. Tapi setelah itu dia bervariasi sendiri sesuai dengan apa yang disebut dengan epigenetik ya, yaitu exposure environment ya, dari makanan anaknya nantinya pada waktu dia MPASI ya. Kalau dia nggak menyusui ASI, tentunya dia akan mendapatkan paparan sudah langsung dari makanan yang ada. Nah, setiap makanan yang kita, apapun yang kita makan, itu akan berpengaruh pada gut microbiota kita. Ya. Jadi kalau kalian itu, saya juga kadang-kadang seringnya jalan-jalan sama anak-anak, terus makan yang agak-agak unhealthy itu ya. Itu sebenarnya kita memberikan beban kepada gut microbiota kita untuk bekerja. Kenapa? Karena sel kita itu nggak mampu untuk mengasimilasi makanan-makanan yang aneh-aneh itu, yang nggak sehat itu, ya. Yang bekerja nanti gut microbiota dengan unsur genomik dan unsur kemampuan dia untuk mendigest lebih besar gitu ya, dibandingkan dan berinteraksi lebih besar dibandingkan dengan sel-sel kita sendiri. Itu mungkin ya, mungkin menjawab gitu. Jadi kalau kata indirect sama indirect itu memang agak relatif gitu ya. Jadi masing-masing memiliki, kalau mungkin kita masukkan di sini adalah kalau direct itu langsung dia melakukan direct antagonis ya. Jadi inhibisi langsung. Jadi langsung diberikan bakterinya, kemudian dia bisa berkembang sehingga dia bisa menghambat bakteri lain. Itu direct antagonis. Tapi kalau nggak langsung tadi melalui imunitas ya, stimulasi imunitas, melalui tadi perkembangan bakteri dengan menstimulasi bakteri baik dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah,
sebenarnya probiotik itu, pemberian probiotik itu pada dasarnya adalah direct gitu ya, dibandingkan dengan pemberian prebiotik. Ya. Oke, ada bertanya lagi? Kalau nggak saya lanjutkan. Punten dok, ada satu lagi boleh? Oh, mangga, mangga. Saya persilakan Mas Wicak Sono, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dina, Bu Rina, mohon Bu maaf. Rina. Kadang-kadang juga orang disebut Dina, ya oke. Saya izin bertanya terkait 2 pertanyaan Bu. Yang pertama itu tentang inflasi bakteri Bu. Biasanya kan di kedokteran khususnya ketika terjadi inflasi bakteri maka solusinya itu diberikan antibiotik ya Bu. Namun kebiasaan di masyarakat kita tuh antibiotik tuh dibeli tanpa resep dokter Bu. Alhasil tuh akan terjadi resistensi antibiotik. Apakah bisa Bu ketika kita terkena inflasi bakteri, penanganan pertama bagi kita tuh terusnya masyarakat awam itu hanya mengonsumsi pre atau probiotik saja Bu. Terus yang kedua, saya kan pernah Bentar. Maaf, saya itu. Tadi saya kayaknya agak sedikit terputus deh ininya networknya. Tadi artinya maaf, bisa diulang sedikit nggak? Maaf, Ya. maaf banget ya. Coba, maaf banget. Saya Silakan. ingin bertanya tentang inflasi bakteri Bu. Kan terkadang kalau misal di kedokteran khususnya ketika terjadi inflasi bakteri, maka penanganannya itu diberikan antibiotik Bu. Namun Oke. di masyarakat kita itu untuk beli antibiotik saja tuh tidak menggunakan resep dokter Bu. Alhasil akan terjadi rasional. Ya. Terus pertanyaan saya, apakah bisa Bu ketika kita terkena inflasi bakteri, penanganan pertama bagi orang awam itu hanya mengonsumsi pre atau probiotik saja Bu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, saya kan pernah menonton animasi tentang edukasi terkait biota usus Bu, di mana di sana itu dijelaskan ketika bakteri baik yang terlalu banyak di dalam tubuh, sebagian bakteri jahat itu berubah menjadi bakteri baik. Begitu pula sebaliknya Bu. Apakah benar seperti itu Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, ya. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi juga yang pertama pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Pak Dek Wicak ya panggilannya. Oke. Ini sangat penting sekali nih pertanyaan ini. Karena memang ini berhubungan dengan perilaku kita terhadap penggunaan antibiotik ya. Jadi antibiotik itu harus diberikan sesuai indikasinya dan harus rasional gitu. Misalnya ketika dia mengalami infeksi diare gitu ya, itu enggak berarti harus mata-mata langsung diberikan antibiotik gitu. Bahkan juga tidak boleh diberikan anti diare gitu. Yang biasanya kita beli-beli di lapangan itu ya, kalau kalian misalnya mengalami mencret terus langsung aja kasih salah satu ada tuh anti diare atau kasih antibiotik, itu berbahaya sekali gitu. Karena tergantung indikasi, tergantung. Kalau misalnya diarenya itu disebabkan karena virus gitu ya, dia nggak perlu antibiotik gitu. Kecuali kalau dia ada infeksi sekunder gitu kan. Nah, kalau dia langsung dihambat gitu ya, langsung dikasih anti diare gitu, ususnya itu bisa berhenti kan, atau dia bisa cepat-cepat gitu ya. Itu bisa berpengaruh, bisa saja bakteri yang jahat masih ada di dalamnya, itu nanti kemudian berhenti sebentar, nanti sakit lagi, ya atau mungkin malah mengganggu peristaltik dari ususnya, dan itu bisa berpengaruh ke banyak hal gitu ya. Jadi yang paling baik adalah kita harus tahu masalahnya apa gitu. Kalau masalahnya karena bakteri diare karena rotavirus gitu ya, biasanya yang paling baik adalah diare itu yang paling baik adalah pemberian oral rehydration solution, memberikan oralit ya. Nah, kalau sekarang kan pemerintah sudah memberikan zinc gitu ya, tambahkan zinc gitu, karena zinc itu memang pengaruhnya pada epitelisasi itu bagus sekali gitu ya. Dan bisa diberikan probiotik gitu. Kalau dari studi-studi yang saya akan sampaikan, studi yang saya lakukan gitu. Nah, kalau misalnya dia sekedar flu-flu biasa, betul dikasih antibiotik. Itu biasanya flu juga banyak karena virus gitu. Jadi nggak perlu, bahkan sekarang COVID pun kita nggak perlu antibiotik kan gitu. Ya. Jadi tidak semua infeksi itu membutuhkan antibiotik. Nah, bagaimana kalau antibiotik itu kita asal makan saja? Tadi sama dengan kita makan
unhealthy diet, sama dengan kita makan makanan yang tidak sehat. Dia akan merangsang berinteraksi dengan usus kita untuk mengeluarkan apa yang disebut dengan metabolite tadi. Yang kalau kebanyakan antibiotik berarti nanti short chain fatty acidnya tidak terbentuk, gitu. Sehingga bisa menyebabkan terjadinya inflamasi justru. Atau juga bisa menyebabkan imunitas kita justru mengalami penurunan. Nah, jangan tergantung juga dari orangnya. Orangnya itu dalam kondisi apa? Sehat atau dia punya masalah imunokompromis lainnya. Dia orang tua kah? Dia orang ya, jadi kita nggak bisa mengeneralisir. Jadi no one size fit for all. Ya, untuk antibiotik, untuk probiotik gitu ya. Probiotik pun juga tadi kan harus strain spesifik. Nggak sembarangan juga kita memberikan, asal memberikan probiotik itu sama efeknya beda gitu. Prebiotik juga kita harus lihat-lihat juga gitu jenisnya apa. Nah, apapun yang kita berikan dalam tubuh kita itu akan memberikan pengaruh pada tadi pembentukan bioaktif komponen, ya, ada yang beneficial, ada yang harmful gitu. Nah, pemberian antibiotik yang berlebihan itu juga bisa berpengaruh terjadinya apa yang disebut dengan antibiotik associated diarrhea gitu ya. Bisa terjadi diare gara-gara penggunaan antibiotik, terutama biasanya jangka panjang, pemberian jangka panjang. Ya. Kemudian dia juga bisa dia selain membunuh kuman yang patogen, dia juga membunuh kuman yang baik gitu. Ya. Kuman yang baik ini yang harusnya dia hemostasis seimbang gitu, menjadi tidak seimbang sehingga terjadilah disbiosis. Kalau disbiosis ini terjadi, nanti yang bakteri patogen itu merajalela gitu ya. Dan dia akan menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan lain gitu ya. Jadi pemberian antibiotik yang, jadi kalian sebagai anak muda, sebagai agent of change gitu ya, mindsetnya harus dirubah gitu. Apa-apa jangan antibiotik gitu ya. Saya bulan banyak lama tinggal di Belanda itu ya, anak-anak mudanya itu disuruh naik bus aja nggak mau, mereka naik sepeda gitu kemana-mana. Lihat aja kan, mereka tinggi itu bukan karena hanya susu, tapi juga karena physical activity-nya luar biasa gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini bukan banding-bandingin ya, tapi saya lihat mereka juga nggak mau, dokternya nggak semata-mata ngasih antibiotik saja gitu. Jadi biasanya apa-apa paracetamol aja yang aman-aman gitu, karena mereka bilang itu sangat berpengaruh pada nanti imunitas mereka gitu ya. Jadi tapi juga kadang-kadang sulit juga mendapatkan pengobatan. Jadi ada plus minusnya. Jadi terlalu protektif, mereka nggak mau ngasih obat macam-macam. Ketika kita sakit berat, nah itu suka penanganannya juga nggak secepat di kita. Gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas kalian sebagai agent of change, jangan menggunakan antibiotik tidak rasional. Ya. Nah, karena pertanyaan ini saya langsung saja menjawab dengan presentasi saya yang selanjutnya. Tadi ada pertanyaan mengenai apakah kalau kita beri probiotik banyak itu nanti menyebabkan nanti patogen yang lain juga akan menyebabkan jadi probiotik gitu ya, atau menjadi baik. Enggak semata-mata straightforward seperti itu, karena bakteri itu ada yang sifatnya opportunistic, ada yang beneficial, ada yang memang harmful atau yang patogen. Kalau dia sifatnya udah patogen ya dia akan patogen terus, cuman karena dia tadi tidak dominan sehingga dia tidak bisa melakukan invasi ke organ-organ kita karena dia dihambat oleh pertumbuhannya oleh bakteri baik gitu. Nah, tapi ada namanya bakteri yang jenisnya opportunistic. Dia bisa berubah ketika banyak bakteri baik dalam tubuh kita, dia jadi baik gitu. Dia agak-agak kayak bunglon gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak patogen dia jadi jahat gitu. Itu namanya bakteri opportunistic. Dan bakteri opportunistic itu banyak terjadi pada kasus-kasus HIV AIDS ya. Kasus-kasus yang tadinya baik jadi jahat gitu ya. Dia bisa atau dia, nah itu yang mungkin yang dimaksudkan itu adalah bakteri yang opportunistic tadi. Tapi kalau dia pada dasarnya sudah bakteri baik dalam tubuh kita ya dia seterusnya baik gitu. Kecuali kalau dia tidak dominan, sehingga yang menjadi masalah adalah adanya ketidakdominanan itu sehingga terjadi disbiosis, patogennya akan luas ya. Oke. Ya, begitu dulu Wicak ya. Nanti bisa dibaca lagi. Kamu bagus sudah membaca ya. Oke, sekarang kita langsung ke probiotik dan reduce risk of infection. Ini kita akan fokus pada diare ya. Jadi tadi dikatakan berkali-kali. Jadi ada proses di mana gimana sih probiotik peranannya pada diare, itu banyak sekali teorinya. Saya ambil yang paling simpel ini yang paling simpel. Jadi dia mempunyai efek antagonisme tadi ya. Kalau bakteri komensalnya ini sedikit,
tentunya patogennya jadi banyak. Nah, ini yang mau dibanyakin adalah probiotik itu memperbanyak yang bakteri kompensial yang beneficial ya, sehingga dia nanti yang bisa masuk ke dalam mucus itu adalah yang baik-baik, sehingga nanti dia memberikan efek yang baik pada epitel. Tapi kalau misalnya yang masuk adalah patogen ya, sehingga dia jadi kerusakan ya, ininya juga jadi bocor ya, ketika bocor masuklah LPS sehingga menimbulkan banyak penyakit gitu. Tapi secara indirect, ini secara direct yang tadi dikatakan ya. Tadi bagus sekali pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian yang berikutnya adalah menstimulasi imun sistem kita, immunomodulation ya. Dalam usus itu ada tadi mucin ya, itu innate immunity gitu ya. Kemudian ada dendritic cell ya, parasensing, dia bisa membunuh bakteri-bakteri patogen ya. Tapi ada juga di sini ada M cell ya, yang juga bisa nanti membantu terjadinya diferensiasi daripada T cell yang merupakan adaptive immunity. Tapi juga ada pembentukan sekretari IgA ya, yang nanti pada sistem humoral kita ya, imunitas humoral ya. Kemudian juga bisa prosesnya eksklusi namanya. Eksklusi itu bakteri yang patogen itu nggak suka sama yang pH yang rendah. Sementara kalau dominasinya adalah bakteri-bakteri yang baik, dia akan menyebabkan suasana dalam usus itu jadi asam. Nah, kalau suasananya asam, biasanya bakteri patogen ini tidak bisa berkembang. Yang berkembang justru yang beneficial. Yang beneficial ini senang yang asam-asam justru. Nanti dia akan berkembang biak gitu. Sehingga nanti bisa menjaga keutuhan dari tight junction-nya gitu ya. Tapi kalau dia suasananya nggak bagus, bakterinya baiknya kurang, jadi alkalis atau yang lebih ke basa, biasanya justru bisa menimbulkan kerusakan ya. Jadi protein-protein yang dari sini juga tidak bisa berkembang dengan baik sehingga menimbulkan kerusakan sehingga terjadi kebocoran gitu ya. Nah, pada dasarnya seperti ini. Nah, jadi di sini tentunya akan menurunkan virulensi daripada bakteri itu sendiri ya. Nah, untuk konteks diare ini termasuk penelitian yang dikatakan tadi yang paling the best tadi itu ada di probiotik dan diare. Terutama untuk menurunkan durasi daripada diare yang disebabkan oleh rotavirus gitu ya. Rotavirus itu salah satu penyebab diare gitu. Jadi bukan karena bakterial. Kemudian bisa juga untuk menurunkan simptom dari lactose intolerance. Jadi kalau terutama misalnya banyak bakteri yang bisa menyebabkan kita kalau makanya kita kalau makan yogurt dibandingkan dengan minum susu biasa itu biasanya kita lebih toleransi yang yogurt karena di dalam yogurt itu ada bakteri yang bisa meningkatkan beta galaktosidase yang bisa menurunkan simptom daripada lactose intolerance gitu ya. Nah, begitupun dengan makanan-makanan fermentasi lainnya. Kemudian dia bisa menurunkan durasi daripada antibiotik associated diarrhea yang diare disebabkan antibiotik ya. Nah, di sini pertanyaannya bisa nggak dia bisa menurunkan resiko kalau misalnya pemberian jangka panjang pada anak yang sehat. Kalau ini kan pada orang-orang yang sakit gitu ya. Pada insidensinya, pada diare, insidensi respiratory infection, insidensi dari antibiotik associated diarrhea. Sehingga kami kemudian melakukan penelitian. Yang pertama, nanti kita lihat dulu ya. Di Indonesia sendiri banyak penelitian tentang tadi yang treatment ya, yang menurunkan resiko, durasi segala macam bulan. Salah satu penelitian kami ya. Nah, kebanyakan konsisten mengatakan memang ada efeknya, kecuali penelitian dari salah satu ada. Nah, ini adalah penelitian yang kami lakukan untuk menunjukkan, memang waktu itu masih langka ya orang yang meneliti di bidang ini. Saya melakukan penelitian untuk master saya waktu itu, probiotik, prebiotik, dan micronutrient treatment. Jadi, saya melakukan clinical trial untuk kurang lebih 58 orang ya, yang dilihat bagaimana pemberian probiotik, prebiotik, dan mikronutrien ini bisa menurunkan durasi. Nah, kalian bisa baca papernya ya. Ini cukup penelitian yang sangat sulit dan sangat baik, secara signifikan bisa menurunkan durasi daripada diare. Dari sini akhirnya saya berkesimpulan, oh berarti kalau dia bagus untuk orang yang treatment diare, tapi ini tentunya sebagai ajang ya bersamaan dengan oral rehydration solution. Kemudian bagaimana dong kalau bisa nggak saya mencegah anak-anak tidak terjadi diare? Nah, sehingga kemudian saya melakukan penelitian. Kebetulan penelitian yang saya lakukan itu termasuk dari 5 studi yang langka di dunia ya, karena penelitian yang panjang-panjang yang banyak orangnya itu nggak banyak. Nah, kebetulan tadi saya sampaikan yang penelitian yang saya sebutkan tadi itu
kita menggunakan strain Lactobacillus reuteri DSM 17938 dan LKC CRL 431 untuk anak yang healthy dan memiliki efek size penurunan insiden kurang lebih 24-32%. Ya. Nah, ini kemudian kita lihat ya. Jadi dipublish di Pediatrics, ini silakan dibaca. Di situ kita memberikan kalsium, kemudian kalsium dengan LKCI dan kalsium dengan reuteri. Ya, kita lihat efeknya pada anak usia 1-6 tahun di daerah yang low socioeconomic ya, dengan kalsium intake-nya rendah dari 75% RDA. Nah, kita lakukan di flooding area dan non flooding area dan hasilnya adalah pemberian probiotik yang reuteri, Lactobacillus reuteri itu konsisten, dia bisa menurunkan resiko daripada diare. Agak sedikit lumayan pada yang KCI, tapi tidak sebagus yang reuteri. Tapi pemberian tambahan kalsium itu ternyata tidak memberikan efek yang bermanfaat. Jadi penambahan kalsium itu tidak memberikan efek yang strong untuk meningkatkan menurunkan risiko terhadap diare, terutama anak-anak yang nutritional statusnya itu rendah gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita melihat, oh berarti kalau dia bisa meningkatkan resistensi daripada diare, anak itu bisa, di sini kan artinya dia proporsi untuk terjadinya diare itu lebih rendah pada mereka yang mendapatkan probiotik dengan reuteri gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pertumbuhan. Pada pertumbuhan itu tergambar bahwa kalau dia bisa menurunkan diare, dia tentunya bisa meningkatkan absorpsi daripada nutrien, bisa meningkatkan imunitas dan juga bisa menstimulasi growth hormone ya, stimulasi ini. Dan kemudian kami melakukan publikasi melihat dari growth dan hasilnya ternyata mereka yang mendapatkan probiotik baik yang KCI maupun reuteri itu bisa memberikan peningkatan pada perbaikan pada pertumbuhan, terutama weight for age, Z-score, dan juga velocity. Dan ini hasilnya ini jauh lebih bagus dengan anak itu hanya diberikan multimikronutrien saja. Gitu ya. Nah, ini anak-anaknya tumbuh dan kita lihat reuteri ini ternyata jauh lebih baik ya, juga KCI ya dibandingkan dengan hanya memberikan kalsium saja gitu. Jadi conclusionnya penelitian ini adalah pemberian, karena anak-anak itu ada 500 anak yang dibagi atas pemberian low calcium milk, regular high calcium milk, regular high calcium milk dengan KCI dengan yang reuteri. Ternyata yang reuteri itu konsisten untuk menurunkan insidence diare, durasi diarenya, dan juga pertumbuhan ya. Kalau KCI ini lebih banyak pada yang pertumbuhan. Nah, kemudian kita ikuti 10 tahun kemudian, ternyata yang kelompok yang KCI ini ternyata bisa menurunkan resiko obesitas pada anak yang wanita. Yang pada yang reuteri ini lebih banyak pada penurunan depresi ya. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya karena waktunya ya Mas Hairul. Ya, waktunya tinggal 4 menit. Sebenarnya saya ada yang lain, nanti kita kapan-kapan saja untuk diskusi. Jadi pertanyaannya memang ada bagaimana penelitian-penelitian tentang yang betul-betul diet gitu ya. Apakah bisa memberikan efek pada gut microbiota. Nah, ini saya cuma sekilas aja mungkin satu slide ya. Jadi tadi kita bicara tentang gut microbiota, dysbiosis gut microbiota. Nah, di sini sebenarnya primadonanya itu LPS ya. Jadi lipopolisakarida. Kalau kita makannya itu dietnya itu tidak baik ya. Tadi high fat, energy dense dan sebagainya, dia menurunkan short chain fatty acid sehingga dia meningkatkan respon dari LPS ini, lipopolisakarida. Nah, LPS ini dia bisa masuk ya. Karena kalau dalam kondisi yang bocor gitu, usus kita tuh dia bisa masuk, dia menyebabkan translokasi. Nah, di sini dia akan mensimulasi banyak sekali inflamasi, ya, baik di hati, ya, di otot, di jaringan lemak dan juga di organ-organ lainnya, ya, bahkan di otak, gitu. Dia juga bisa menurunkan PYY dan GLP-1 yang merupakan hormon penting untuk appetite, ya. Juga bisa menurunkan tight junction dan lain sebagainya. Jadi peningkatan lipopolisakarida ini merupakan salah satu cikal bakal terjadinya obesity, ya. Oke. Jadi short chain fatty acid ini penting sekali juga untuk
meningkatkan peptid PYY dan GLP-1 ya. Dan tentunya nanti bisa membantu pada appetite control. Tapi ketika yang kuat adalah yang LPS, justru akan sebaliknya, appetite controlnya tidak akan terjaga dengan baik. Ya, mungkin itu dulu. Nanti kapan-kapan kita diskusi lebih panjang lagi. Artinya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ya dari hal ini. Ya, intinya bahwa modifikasi diet probiotik dengan strain spesifik itu dapat mengembalikan keseimbangan usus dan penting untuk mengurangi infeksi dan meningkatkan pertumbuhan. Ya, jadi nanti ke depan kita bisa belajar lagi tentang probiotik ini dengan berbagai macam kondisi. Gitu. Mungkin itu dulu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparan dan sharingnya, Dok. Satu kata mungkin dari kami, luar biasa. Jadi memang teman-teman ya, ini jadi satu hal yang sudah lama diteliti, tapi sekarang memang lagi banyak, terutama untuk pengembangan produk Dok ya. Kami di Gizi Usahid itu kan fokusnya kalau di kampusnya itu entrepreneurial and tourism, Dok. Mungkin nanti kalau juga bisa diarahkan ke situ karena melihat tadi banyak perkembangan ke situ. Dan juga kami kebetulan satu fakultas dengan food technology ya, Bu. Jadi nanti mungkin kalau ada hal-hal yang sekiranya kami bisa lanjutkan, mungkin kalau ada juga kegiatan bersama mungkin akan saya. Mohon izin, Dok, mungkin apakah boleh satu pertanyaan mungkin? Oh iya, boleh. Saya persilakan dari teman-teman satu pertanyaan terakhir untuk menutup sesi ini. Oke, ini ada saudari Neneng Munifah. Ini saat ini Neneng sedang riset untuk pembuatan produk tentang jahe dan kayu manis, Dok. Kebetulan lolos Indofood Research Nugraha, Indofood Research Nugraha. Saya persilakan Neneng. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Pak Irul sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Selamat siang, Dok. Saya Neneng Munifah Solihah, izin bertanya terkait isu yang pernah saya dengar dan saya baca juga dari salah satu berita. Saya izin memastikan juga bahwa di isi tersebut itu menyebutkan mikrobiota usus berhubungan dengan gangguan otak. Salah satunya tuh erat kaitannya juga dengan yang penyakit Parkinson. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah isu tersebut benar dan apabila iya, bagaimana mekanisme itu bisa terjadi? Terima kasih banyak, Dok. Oke. Jadi kalau terima kasih ya pertanyaan dari Neng ya. Selamat juga dulu ya. Tadi sudah istilahnya sudah memenangkan satu berarti kan menulis proposal ya, bagus ya. Jadi harus seperti itu ya. Sangat produktif. Selamat. Oke, tadi pertanyaannya sebenarnya apapun itu bisa terjadi ya. Memang pengaruh gut microbiota ke penyakit-penyakit neurogeneratif itu bisa terdapat karena memang gut microbiota itu punya directional atau antara gut dengan otak gitu. Tapi tadi pertanyaannya adalah isunya adalah justru menyebabkan Parkinson gitu ya. Nah, itu perlu dilihat dulu papernya, membahasnya seperti apa. Artinya ini efek yang tidak menguntungkan gitu ya. Saya kurang begitu paham papernya seperti apa yang menyampaikan. Tapi kalau kita bicara tentang gut microbiota, itu memang dia mempunyai 3. Tadi kan kalau kita bicara gut microbiota untuk diare, dia pengaruhnya tadi ada 3 hal ya, antagonis, imunologi, sama exclusion tadi. Pada gut microbiota ke arah degeneratif itu dia bisa berpengaruh melalui pathway neurological factor ya. Nanti mungkin saya bisa share sedikit ya supaya jelas, daripada ngomong nanti suka nggak ngerti ya. Ini saya nggak share tadi memang. Oke, jadi kalau gut microbiota itu dia punya 3 pathway yang bisa mengarahkan kepada masalah-masalah saraf ya, neurogeneratif. Tadi yang disebutkan Parkinson kan sebenarnya saraf. Jadi dari pathway neurological faktornya bisa dari endocrine pathway, bisa dari immune signaling. Nah, untuk yang ke arah Parkinson sebenarnya ini adalah protektif maksudnya dengan pemberian. Tetapi gut microbiota yang ini kan ngomongin gut microbiota bukan ngomongin probiotik. Kalau gut microbiota itu dia kondisinya jelek, dia berarti juga bisa mengaruhi Parkinson melalui
efeknya secara tidak langsung pada neurological factor, tapi secara langsung pada pathway endokrin dan mungkin immunological signaling gitu ya. Tapi kalau di Alzheimer dia semuanya pengaruhnya sangat kuat dari ketiga hal ini gitu ya. Nah, untuk Parkinson itu sendiri sebenarnya kan tentunya banyak sekali multifaktorial juga yang menyebabkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini ada satu penelitian ya, ini untuk yang penelitian yang Parkinson, coba saya lihat ini kalau nggak salah. Ya, anyway, ini autism, yang Parkinson. Bentar, saya ingin menyampaikan, ada yang memang menyampaikan peranannya, tetapi memang tidak spesifik. Oke, ya udah. Tadi dari mekanisme yang tadi ya kita bisa menggambarkan bahwa gut microbiota itu sendiri sebenarnya mempunyai konektivitas ya dengan otak gitu ya, dengan saraf itu biasanya melalui jalur ada yang jalur langsung dengan apa yang disebut dengan sistem otonom yaitu nervus vagus. Jadi kita memiliki nervus vagus yang bisa mentransfer aferon ya yang mempengaruhi otak kita. Ya, salah satunya tadi short chain fatty acid. Short chain fatty acid itu bisa dia hantarkan kalau misalnya kita bagus makanannya, kemudian berbagai macam unsur-unsur lain itu baik, signalingnya itu akan mempengaruhi pembentukan short chain fatty acid yang nanti bisa ditransfer langsung dari usus kita ke otak melalui nervus vagus ini. Tapi juga tadi bisa melalui imunologi ya, bisa melalui juga endokrin. Jadi unsur-unsur endokrin misalnya melalui HPA aksis ya, hipotalamus pituitary axis gitu ya, bagaimana dia pengaruhnya pada kortisol, nanti mempengaruhi juga otak dan sebagainya. Nah itu semuanya bisa pakai jalur. Tapi khusus Parkinson tadi memang dia justru yang directnya justru yang dari endokrin dan dari imunologi dibandingkan dari neurological pathway gitu ya. Nah kalau tadi katanya jadi malah harmful, probiotik harmful, kita harus lihat dulu yang mana dan studinya seperti apa. Jadi tidak bisa saya menjawab saat ini kalau belum melihat evidence-nya. Semuanya itu sangat tergantung evidence. Tapi pada dasarnya laporan-laporan tentang probiotik ini mostly itu efikasius ya dan aman gitu ya. Mungkin ada laporan-laporan pada strain-strain tertentu dan sifatnya individual biasanya. Ya. Begitu ya. Mungkin bisa menjawab sudah, Mbak Neng? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Neneng, terima kasih Dr. Rina. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas sharingnya, paparannya yang sangat luar biasa. Mohon izin sebagai apresiasi kami sedikit share. Mohon maaf mungkin kami tidak bisa memberi banyak. Mohon izin berikut adalah sertifikat dari kami Dok, mohon dapat diterima. Nanti untuk Oh, bagus sekali. Ya. Terima kasih banyak Mas Hairul atas penghargaannya. Tentunya ini sangat senang sekali pada dasarnya buat saya untuk bisa berdiskusi langsung. Tapi apalagi tadi pertanyaannya luar biasa, bagus-bagus semuanya. Dan buat saya ini suatu penghargaan yang sangat menyenangkan dan mudah-mudahan nanti bisa apa yang saya sampaikan bisa berguna dan menginspirasi ya. Siapa tahu nanti di beberapa tahun kemudian ada dari kalian yang juga punya penelitian-penelitian luar biasa dan berdampak juga pada masyarakat ya. Terima kasih banyak Mas Hairul. Tadi terima mungkin kasih. Saya kalau boleh saya meng-capture, tadi belum sempat meng-capture. Iya, Dok. Iya, kalau boleh. Nanti saya kirimkan filenya. Iya, oke. Terima kasih banyak Mas Hairul. Baik, mohon izin teman-teman untuk penutup, kita semua mohon bisa on cam. Kita akan foto bersama. Ini jarang-jarang beliau ini salah satu tokoh yang sibuk sekali bisa menyempatkan di sesi bersama kita semua di sini. Kami sampaikan terima kasih juga tadi Mbak Ajeng, Mbak Iren, terus ada Mas Wicak, Mas Adi, Mbak Neneng.
Baik, silakan bisa di on cam dulu ya. Ini ada 2 slide. Baik, mohon dibantu juga Mbak Julija dari Gizi Usaha mungkin bisa dibantu selanjutnya. Saya mulai 1, 2, 3. Baik, slide kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan Dr. Rina, semoga tidak bosan. Nanti mohon izin mungkin kalau kami sudah diperbolehkan untuk offline, mungkin bisa berkunjung ke IMERI kembali ya Dok. Untuk Iya, insya Allah nanti. Iya, silahkan dibuatkan suratnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk penutup. Untuk teman-teman yang di mata kuliah untuk genetik ya silakan teman-teman bisa melakukan tadi ya review dan lain-lain. Dan terima kasih untuk teman-teman angkatan akhir. Ini kebetulan sebagian juga sudah jalan riset dan bisa dijadikan bekal nanti untuk lulus ya, karena memang saat ini banyak update terkait dengan gizi dan juga perkembangan lainnya terkait dengan kesehatan. Untuk penutup kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Rina dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang dari saya selaku moderator. Selamat siang, semoga kita semua diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Terima kasih banyak terima semuanya. kasih. Sehat semuanya. Mudah-mudahan jadi berkarya yang luar biasa. Oke, mari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.